Halo, selamat datang kembali di sini. Oke, langsung aja ya. Hari ini kita mau dalemi satu ide yang menurut saya menarik banget nih. Sumbernya dari kutipan buku The Black Swan-nya Nassim Nicholas Taleb. Ini tuh ngajak kita mikir ulang soal cara kita lihat pengetahuan, ketidakpastian, dan yang paling penting, apa aja yang nggak kita tahu. Fokus kita sekarang ke satu konsep namanya anti perpustakaan. Ini idenya terinspirasi dari penulis hebat Umberto Eco. Nah, mari kita bedah bareng-bareng ya. Jadi, misi kita nih, kita coba gali apa sih sebetulnya anti perpustakaan itu, terus apa yang bisa dia kasih tahu soal hubungan kita sama ilmu pengetahuan, dan mungkin juga soal kecenderungan kita buat cari-cari validasi atas apa yang udah kita rasa kita tahu. Oke, jadi gini ceritanya. Taleb itu ngambarin Umberto Eco. Wah, ini sosok cendekiawan yang luar biasa ya. Dia punya perpustakaan pribadi isinya kira-kira 30.000 buku. Kebayang nggak? Nah, Eco ini merhatiin katanya ada dua tipe pengunjung gitu yang datang ke perpustakaannya. Kebanyakan orang pas masuk reaksinya tuh, wow, Profesor Eco, ini perpustakaannya keren banget. Udah berapa banyak nih yang dibaca? Fokusnya ke situ terus, ke jumlah yang udah selesai dibaca. Tapi katanya ada sedikit orang, minoritas kecil, yang langsung paham gitu inti persoalannya apa. Nah iya, di sini nih intinya, buat ego, dan ini yang ditekankan Taleb ya, perpustakaan itu bukan buat pajangan, bukan buat naikin ego gitu, itu tuh alat riset, alat yang hidup. Nilai sebenarnya itu bukan di buku yang udah dibaca, udah ditandain, tapi justru di lautan buku yang belum disentuh. Oh, jadi tentang potensi pengetahuannya ya, bukan cuma rekam jejak doang. Betul banget. Perpustakaan yang ideal, menurut gagasan ini ya, harusnya diisi sebanyak mungkin sama hal-hal yang kita belum tahu. Ya, tentu sebatas kemampuan finansial sama tempat juga sih. Nah, kumpulan buku yang belum dibaca ini, inilah yang disebut anti perpustakaan. Kayak semacam peta gitu ya. Peta yang nunjukin batas pengetahuan kita sekarang, sekaligus pengingat terus-menerus soal luasnya wilayah yang belum kita kenal di luarnya. Wah, ini benar-benar kebalikan dari cara pandang umum ya. Jadi, makin banyak kita belajar, makin banyak tahu, anehnya malah makin panjang gitu ya, daftar buku yang belum dibaca di rak. Buku-buku itu kayak ngeliatin kita balik gitu, ngingetin, wah masih banyak banget ya yang di luar sana yang misteri. Ini jadi ingat tumpukan artikel atau link yang saya simpen tapi belum sempet kebuka juga sih. Itu anti perpustakaan digital saya kali ya. Bisa dibilang gitu, iya. Dan kalau ditarik lagi nih benang merahnya, konsep ini tuh nantang banget kecenderungan alami kita, yang disebut juga di kutipan itu. Kecenderungan buat nganggap pengetahuan itu kayak properti pribadi gitu. Sesuatu yang harus dijaga, dipertahanin, kalau perlu dipamerin. Oh, jadi kita secara naluriah emang pengennya cari aman ya, cari validasi buat yang udah kita tahu, nyaman di situ. Iya, kita cenderung begitu, merasa nyaman di zona familiar itu. Nah, ini nyambung dong sama yang namanya bias konfirmasi. Di sumber disebut juga kan, gimana para ilmuwan kognitif nemuin fakta ini, kita tuh cenderung aktif nyari bukti atau info yang dukung apa yang udah kita yakini. Sementara yang bertentangan, ya diabaikan aja. Nah, itu dia. Jadi bias konfirmasi itu kayak filter otomatis gitu ya, bikin kita cuma ngelihat apa yang pengen kita lihat. Persis. Ini kan sama kayak tadi, fokusnya cuma ke buku yang udah dibaca di perpustakaan Eco. Nyari rasa aman, nyari validasi, bukannya nerima tantangan dari buku-buku yang belum dibaca itu. Tepat sekali. Makanya, anti perpustakaan ini jadinya lebih dari sekedar tumpukan buku ya. Ini tuh metafora yang kuat banget soal kerendahan hati intelektual. Semacam pengingat visual kalau pengetahuan kita tuh ada batasnya. Konsep ini dorong kita buat secara aktif ngakuin, bahkan mungkin menghargai, luasnya ketidaktahuan kita. Bukan cuma bangga sama yang udah dikuasai aja gitu ya. Betul, jadi bukan cuma bangga sama apa yang udah kita selesaikan, mengenali anti perpustakaan pribadi kita bisa jadi langkah awal tuh buat ngelawan bias konfirmasi. Oke, jadi kalau dirangkum nih buat Anda yang dengerin, intinya apa ya? Mungkin gini, nilai sejati dari kita nyari ilmu itu sebenarnya bukan di jawaban yang udah kita punya atau buku yang udah kelar dibaca. Tapi justru di pertanyaan-pertanyaan yang masih ngegantung, di buku-buku yang belum kita sentuh, di anti perpustakaan kita masing-masing. Gitu ya?
Ya, bisa dibilang gitu. Ini kayak semacam undangan buat refleksi diri sih. Coba deh pikirin. Gimana cara Anda selama ini ngedeketin pengetahuan? Apakah lebih sering fokus buat ngelindungin, buat validasi apa yang udah Anda tahu? Atau Anda secara sadar kasih ruang bahkan mungkin nyambut baik gitu ya, rasa ingin tahu dan ngakuin dengan jujur apa aja yang emang belum dipahami? Nah, sebagai pemikiran penutup nih buat Anda bawa pulang, coba dibayangin, anti perpustakaan Anda itu wujudnya kayak apa? Nggak harus buku fisik loh ya. Bisa jadi tumpukan artikel yang belum kebaca, skill baru yang belum dipelajari, atau mungkin percakapan yang agak sulit yang selama ini dihindari. Atau perspektif lain yang belum pernah dijelajahi dalam kerjaan atau hidup Anda. Buku-buku apa aja tuh yang belum terbaca, yang sekarang kayak lagi ngeliatin Anda dari rak metaforis itu, nantang Anda buat terus belajar dan, ya itu tadi, rendah hati ngakuin luasnya misteri di luar sana.